Tuhan yang ku puja, Kaulah Tuhan yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Kau Tuhan Raja damai, Kau datang ke dunia untuk tebus dosaku. Oh Yesusku, Kau Tuhan Maha Kasih, Kau datang ke dunia untuk tebus dosaku. Kaulah Tuhan yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yes, Lord Jesus. I want to say boldly, Lord, aku mau katakan kepadamu, oh, ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku, ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih hatiku, ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidup
Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tuntunan mingguan ya, di awal setiap minggunya untuk mengingatkan kita kembali hal-hal yang penting, kemudian untuk mengadakan peneguhan atau penegasan dari berbagai pesan, termasuk dari rekomendasi video, dari rekomendasi video kesaksian, termasuk ya di sana gitu ya, dan juga untuk monitoring gitu. Jadi jangan sampai berbulan-bulan seseorang tidak melakukan bagiannya. Maka di setiap awal pekan, setiap awal minggu saya akan terus mengingatkan supaya tidak ketinggalan jauh, apalagi sampai menjadi lemah gitu ya, lalu kemudian undur. Kecuali kalau memang ada orang-orang di antara kita memang yang tidak lagi bisa diperbaiki gitu ya. Itu pilihan masing-masing. Nah, dalam tuntunan mingguan ini saya merasa bahwa tuntunan ini, sharing awal pekan ini menjadi salah satu yang mengambil peranan penting dalam menuntun setiap orang yang dipercayakan oleh Tuhan dalam pelayanan ini gitu. Nah, kenapa kemudian saya adakan tuntunan mingguan? Seperti yang saya sudah katakan rasanya beberapa minggu yang lalu, di awal pekan saya akan adakan monitoring gitu ya. Karena kita lihat kemarin pada SK salah seorang sahabat gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau katakan di sini bahwa saya tidak sedang menunjukkan peringatan ini untuk sahabat tersebut gitu, tapi untuk kita semuanya, karena sahabat tersebut yang mengungkapkan isi hati dan pikirannya, keberadaan dirinya lewat SK itu. Tapi saya yakin benar kalau itu mewakili kebanyakan kita yang diam-diam gitu ya. Jadi bukan berarti tadi saya katakan karena sahabat tersebut mengungkapkan tentang keberadaan dirinya, kerohaniannya saat ini, lantas cuma dia yang mempunyai kerohanian yang tidak fit saat ini. Enggak gitu. Justru yang diam-diam ini jangan-jangan lebih parah gitu ya. Nah, jadi yang saya mau katakan pada tuntunan mingguan kali ini dalam keterkaitannya dalam penekanan untuk monitoring gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang, kuncinya adalah bagaimana kita mau membayar harga. Sudah sering juga saya bagikan
pesan Musa kepada bangsa Israel, bahwa apa yang aku sampaikan pada hari ini kamu harus perhatikan. Nah, memperhatikan di situ bukan berarti cuma dengar, tapi memberikan perhatian atasnya, memberikan effort. Bahkan kalau hal itu sesuatu yang perlu dilakukan, harus diikuti segera dengan action. Nah, percuma mendengarkan sharing, tapi tidak dilakukan. Karena setiap apa yang saya sampaikan itu membutuhkan eksekusi, membutuhkan follow up gitu ya. Sama aja nggak dengar kalau misalnya, kalau toh tidak diberikan perhatian atasnya, tidak di, direnungkan, terlebih tidak dipraktekkan. Sudah berkali-kali saya katakan, sebetulnya saya bosan untuk menyampaikan ini semua, ini terus-menerus berulang-ulang gitu. Saya sering juga bagikan praktek hidup saya karena itu kehidupan gitu ya, itu realita. Tentang praktek par saya misalnya, mulai dari ber-PPW, pray, praise and worship, kemudian membangun manusia roh setiap pagi, berbahasa roh. Seperti contohnya hari ini misalnya, saya sudah bersekutu tadi pagi dengan Tuhan 1,5 jam. Tapi saya bangun, saya harus berkomitmen dan bayar harga untuk berbahasa roh dulu 1/2 jam, lalu disambung dengan membaca firman dan berlatih untuk konsisten 1/2 jamnya setelah bahasa roh itu, 1/2 jamnya membaca firman dan merenungkannya. Di waktu yang lalu saya katakan, saya tak jarang terlebih doa siang, doa malam, tapi kalau doa pagi jarang ya. Dari tempat tidur saya udah mulai bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi. Apalagi kalau siang saya usahakan untuk istirahat at least 30 menit, 1/2 jam untuk beristirahat. Apalagi hari itu saya ada exercise gitu ya, ada latihan, ada olahraga. Jadi saya istirahat untuk supaya PPW siangnya tetap bisa nikmat gitu. Nah, jadi dari habis istirahat pun saya udah mulai roh saya bersekutu, berkata-kata dengan Tuhan gitu. Malam juga seperti itu. Kalau malam ceritanya justru habis mandi, istirahat sekitar 10 hingga 15 menit, bahkan tak jarang juga 1/2 jam, saya udah mulai dari istirahat itu udah bersekutu dengan Tuhan, udah mulai rasakan hadirat Tuhan, sudah meresponi hadirat Tuhan gitu ya. Nah, itu semuanya perlu komitmen diri gitu. Tetapi apa yang saya dapat? Damai sejahtera, sukacita, fokus, terlebih kekuatan yang baru. Itu yang saya dapatkan setiap hari. Sehingga saya tetap menjadi kuat. Karena kuat kita sebetulnya bukan pada diri kita sendiri, tapi daripada Tuhan. Nah, apa yang saya mau katakan di sini adalah bahwa coba dicek gitu. Bahkan saya pun tetap berkomitmen untuk review semua modul yang pernah saya sudah hafalkan. Selain ada review khusus bersama-sama, tapi ketika saya baca firman, saya ketemu ayat-ayat yang sudah saya berikan sorot warna tertentu, saya hafal lagi. Dan itu sangat mudah untuk kalau sekedar untuk refresh gitu ya, untuk
menyegarkan ingatan kita, dan itu nggak butuh berpuluh-puluh menit gitu. Konsistensi, bayar harga untuk konsisten melakukan semuanya. Nanti saya akan uh, sampaikan penegasan pengajaran tentang buah roh gitu ya. Tapi di sini saya juga mau tambahkan bahwa tambahkan tentang buah roh, bahwa kalau seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti buahnya adalah kesetiaan. Nah, orang yang tidak setia, contohnya baca firman, tidak setia berdoa, itu berarti masih dipimpin oleh kedagingannya. Tapi kalau seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, jelas buahnya salah satunya adalah memiliki kesetiaan. Orang yang setia tentu memiliki konsistensi, karena dasar daripada seseorang menjadi konsisten ya harus setia melakukan semuanya. Itu yang dicek dulu ya. Lagi-lagi saya katakan ini bukan cuma untuk sahabat tersebut yang memberikan SK, tapi justru mewakili kebanyakan kita semua di sini. Itulah kenapa saya sampaikan pada tuntunan mingguan dalam hal monitoring. Di waktu yang lalu kan saya katakan bahwa kalau 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 kita berada di comfort zone, itu akan membahayakan kerohanian kita. Jadi jangan anggap remeh. Ketika kita terus berada di comfort zone, orang-orang yang tetap memiliki konsistensi akan menyalip kita dan mendahului kita. Menyalip kita lalu mendahului kita. Tapi dan buruknya adalah kalau orang sudah terus berada dalam comfort zone, apalagi sampai lemah, itu akan susah lagi bangkit mengejar ketertinggalannya. Nah, jadi itu yang saya mau katakan kepada kita. Saya kan tadi bagikan bagaimana komitmen diri saya untuk melakukan semuanya. Saya bayar harga untuk semuanya. Kalau saya memberikan peluang untuk daging saya lebih dominan, saya akan cenderung seperti kebanyakan orang, kalau buka handphone ya langsung no. Kalau bangun tidur langsung buka handphonenya, buka sosmednya dia, nonton apa kek, nonton yang menyukakan keinginan hatinya gitu. Tapi itu tidak saya biarkan. Nah, jadi coba dicek komitmen dirinya, coba dicek konsistensinya. Nah, tadi kan saya katakan bahayanya kalau orang berada di comfort zone, tidak berusaha untuk menaklukkan kedagingan itu, rasa nyaman itu, maka lama-lama dia akan tidak punya kapasitas untuk tantangan hidup dalam segala bentuk. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya seseorang tidak bisa memiliki konsistensi untuk membaca firman, berdoa, menghafal modulnya, kapasitas dirinya nanti tidak akan boro-boro berkembang. Untuk stabil saja nggak bisa, karena dia tidak berjuang setiap hari dengan konsistensi mempertahankan moodnya itu. Saya pun seperti itu sebetulnya. Bayangkan saja harus melakukan pelayanan yang menurut saya tidak mudah gitu ya, apalagi diukur dengan kemampuan manusia. Tapi saya belajar untuk melakukan semuanya dengan konsisten. Seperti hari ini, hari Minggu, saya punya jadwal exercise gitu ya. Saya bangun tadi jam 7. Setelah jam 2.30 tepatnya saya berdoa sampai jam 4. Lalu saya tidur lagi 3 jam untuk memenuhi jam tidur saya 4 jam sebelum doa.
lalu udah langsung bahasa roh dulu. Saya berjalan dengan waktu. Saya udah tahu, oh udah setengah jam bahasa roh, lalu baca firman, lalu merenungkannya. Saya sediakan waktu kurang lebih 30 menit. Lalu saya udah berpikir melengkapi hal-hal yang akan disampaikan dalam sharing. Nah, saya sediakan beberapa menit. Langsung saya udah berpikir dari sudah siap itu, karena tadi pagi ketika doa juga apa yang saya dapatkan saya tuliskan gitu ya. Lalu saya rekaman di pagi. Nah, nanti habis rekaman, oh ya, sebelum rekaman saya siapkan dulu kalori untuk nanti exercise. Nah, saya biarkan dulu sambil rekaman, butuh waktu kurang lebih 1 jam, sumber kalori yang masuk sudah beradaptasi di tubuh. Rekaman, lalu kemudian nanti exercise, mandi, langsung ibadah live streaming. Jadi kenapa ya saya bagikan hal seperti ini supaya ngerti gitu. Kebanyakan kita itu suka dipimpin oleh kedagingan kita. Bangun pagi malas-malasan lah, cenderung cari sesuatu yang mengenakan mulut kita lah, yang mungkin makanan yang gurih, minuman yang manis-manis, sambil berleha-leha dengan mungkin menonton TV, nggak jelas apa yang ditonton, tapi menghabiskan waktu di situ, buka smartphone-nya. Kebanyakan kan gitu, nggak memiliki jadwal yang tetap, nggak memiliki time management yang bagus gitu. Kayak gitu aja, nggak jelas. Kalau saya setiap hari itu seperti itu. Nanti kalau setelah live streaming, saya istirahat, kemudian saya lakukan hal yang lain lagi. Jadi otak saya ini udah penuh dengan jadwal-jadwal, teratur semuanya. Terbiasa mendisiplinkan diri. Akhirnya apa? Tidak kendur, tidak up and down, tapi berusaha melakukannya dengan kesetiaan, konsistensi, ritme kerohaniannya itu dijaga, ritme pelayanannya juga dijaga, semuanya itu dijaga. Nah, itu yang kebobolan, itu yang kecolongan. Tadi saya katakan bahwa kalau terutama siang atau pagi pun ketika saya bahasa roh gitu udah seger gitu, bawaannya masih bugar gitu. Dampak daripada intimasi yang terjaga dengan Tuhan, saya itu punya kehidupan pribadi yang orang lain tidak pernah pahami gitu. Bahwa saya itu walaupun kata orang pelayanan lu cuma kayak gitu-gitu doang, tapi soal intimasi saya punya seperti quality time dengan Tuhan, dan banyak sekali saya berbicara, bersekutu, dan merasakan ketenangan di hati dengan Tuhan. Berkomunikasi dalam batin, bersekutu, suka kebayang Tuhan, suka kebayang surga, suka kebayang kekekalan. Selalu sadar, tadi kan saya katakan tentang time management, pengelolaan waktu. Suka kebayang bahwa tentang orang-orang terdekat, terutama ayah ibu saya yang sudah nggak ada, bahkan ada beberapa saudara. Saya hampir tiap hari selalu mengingatkan diri saya betapa fananya kehidupan ini. Kalau Tuhan, selalu saya sadari bahwa kesempatan hidup itu cuma sekali. Nah, itulah kenapa saya sebetulnya mau hidup sehat dengan berbagai banyak tujuan. Ya supaya nggak sakit lah, supaya kuat melayani, tapi pengen panjang umur. Saya di video yang kemarin saya bagi di akun saya, orang ini katakan bahwa ada sebuah penelitian bahwa orang yang
suka makan di rumah itu lebih panjang umur daripada orang yang keseringan makan di luar. Ya jelas lah lebih lebih sehat gitu ya. Apalagi penyajian makanannya, pengelolaan makanannya sehat juga gitu ya. Nah, jadi panjang umur itu, umur seseorang memang di tangan Tuhan. Tapi panjang umur kita itu juga ditentukan oleh pola hidup kita, pola makan kita gitu. Saya selalu renungkan, kalau Tuhan kasih saya waktu untuk hidup 35 sampai 40 tahun gitu ya. Seperti yang firman Tuhan katakan, usia manusia itu 70 dan jika kalau kami kuat 80 tahun gitu. Maka akan saya akan lakukan banyak prestasi. Hal yang sederhana yang saya optimis lakukan adalah berdoa. Karena saya percaya Tuhan penjawab doa. Jadi semakin banyak saya berdoa, semakin sungguh-sungguh saya berdoa, maka akan semakin banyak hal, catatan sejarah yang pernah saya lakukan di muka bumi ini, di dalam hidupku, dan kiranya itu berdampak baik, memberkati banyak orang juga untuk kemuliaan Tuhan. Juga di The Rapture Church, saya sudah yakin inilah panggilan saya melalui kesetiaan dan konsistensi saya bersama dengan tim inti untuk melayani di dalam pelayanan ini. Akan terus bertambah-tambah orang yang diubahkan. Jadi pengen punya hidup yang lebih lama, tapi bukan cuma lama. Sebab ada banyak orang di luar sana hidup sampai tua. Bahkan ada orang yang saya pernah saksikan di kota ini gitu ya, udah 80 tahun. Jadi karena mungkin uh, bapak ini sudah terlalu tua, akhirnya pikirannya jadi kayak pikun gitu ya. Malam-malam atau pagi-pagi suka nyapu di depan ruko orang gitu. Udah malam, atau pagi-pagi gitu ya. Itu nggak bermanfaat. Tapi kita yang udah punya panggilan dalam Tuhan, lama hidup, menyadari kesempatan hidup cuma sekali, tapi berbuah gitu. Berbuah. Nah, kalau orang mau berbuah, mau berprestasi dalam segala hal, entah itu di dalam karir juga, di dalam kehidupan ini, menjalankan kehidupan ini yang sekuler, yang tentunya seturut dengan firman Tuhan, atau perkara rohani, kan harus menunjukkan kualitas diri yang baik. Yang tadi saya katakan, memiliki konsistensi. Kesetiaan dan konsistensi itu, dan tak seorang yang bertanggung jawab itu sebuah barang yang mahal. Nah, coba itu dicek dulu. Makanya pada lemah kan. Itu yang saya katakan. Saya juga berkali-kali bagikan tentang admin misalnya yang sangat sibuk gitu ya. Saya juga sangat terharu dengan kami ya yang di tim admin. Saya pun udah terbiasa irama tubuh saya ini sebelum jam 2 kurang 5 sering sering juga bangun setelah jam 12 gitu ya. 12 ya jam 12 berarti ya udah pagi ya. Tapi maksudnya belum ketemu jam doa, cuma sebentar gitu, dan itu udah kayak irama tubuh untuk bagi posting gitu. Saya melihat komitmen diri seperti Bu Walinang, rasanya Bu Wanti juga seperti itu. Tapi kalau Bu Lini lebih cenderung kayaknya bukan cenderung tapi kadang rasanya tidur dulu. Tapi kalau Bu Walinang rasanya menunggu ngepost dulu menu yang dibagikan hari itu, baru berdoa rasanya terus istirahat gitu. Seperti Bu Lini yang membuatkan ringkasan, itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Tapi itu tadi yang saya katakan, sama kayak latihan otot. Karena udah biasa dengan beban yang berat, beban yang besar, akhirnya hal-hal kecil, kalau coba kayak Bu Lini misalnya, udah terbiasa dengan tanggung jawab membuatkan ringkasan, membuatkan absensi lah segala macam gitu ya. Itu kan berat gitu. Ya pastilah gampang untuk menunaikan tanggung jawabnya untuk menghafalkan modul-modul. Ya kan? Bisa nggak paham sampai ke sini? Juga Bu Wanti yang sibuk melayani dan mengurus keluarganya,
pekerjaannya, aktivitasnya. Tapi juga sangat besar tanggung jawabnya dalam pelayanan ini. Udah menemukan panggilannya bersama-sama kita menjadi pelayan Tuhan, pelayan orang-orang yang dipercayakan dalam pelayanan ini di The Rapture Church, punya tanggung jawab yang besar. Yang menerjemahkan kesaksian lah kalau itu perlu diterjemahkan, membuatkan video lah, membuatkan mereka juga berbagi posting. Makanya selalu saya bilang, kok nggak ngerti-ngerti kadang-kadang ya. Lagi-lagi saya katakan ini bukan khusus untuk sahabat itu ya. Tapi untuk kita yang nggak punya tanggung jawab di sini, nggak punya konsistensi. Berkali-kali saya bilang, makanya harus punya tanggung jawab supaya kapasitas dirinya itu besar. Ya kalau cuma berbagi posting buat, saya contohkan aja tim admin ini. Itu mah sepele buat mereka. Itu udah kayak gaya hidup. Berbagi posting apa susahnya sih? Menghafal modul apa susahnya? Karena apa? Tanggung jawab yang besar mereka udah biasa. Nah, para sahabat di sini apa coba? Apakah lakukan seperti mereka? Membagikan posting hampir setiap hari dan membuatkan laporannya. Melakukan pelayanan. Enggak seperti itu kan? Cuma melakukan hanya di situ aja terus menerus. Lihat berapa orang yang memiliki konsistensi sekarang menghafal modulnya. Makanya kalau sudah diberikan tanggung jawab seperti para pendoa misalnya, udah berdoa dengan pokok-pokok doa yang ada di grup pendoa, di intercessor. Masa cuman mendoakan pokok doa di Elpar MTRC bermasalah? Tentu enggak, karena udah terbiasa dengan tanggung jawab yang besar. Nah, itu yang saya katakan selalu. Jangan berada di comfort zone. Akhirnya kan, jangan-jangan ada kan di antara kita, nanti saya sempatkan untuk ngecek Elpar. Buatkan Elpar aja tidak memiliki konsistensi. Cobalah. Yang menghafalkan modul pun udah pada tidur. Nah, itu yang selalu saya bilang. Coba perhatikan sikap hidupnya. Memiliki kesetiaan dan konsistensi kah? Punya komitmen diri kah untuk bayar harga untuk melakukan semuanya? Apa masih tetap dipimpin oleh kedagingan? Tadi saya sudah bilang, orang kalau benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, itu buahnya adalah salah satunya kesetiaan. Berarti sebaliknya, kalau orang belum memiliki kesetiaan dan konsistensi dalam melakukan tanggung jawabnya, berarti orang ini masih dipimpin oleh daging. Nah, itu berbahaya loh. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 13-nya kalau saya tidak salah. Dan jikalau kamu dipimpin oleh daging, kamu akan mati. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam keteraturan, ketertiban, tanggung jawab, kesetiaan, konsistensi. Itu yang harus terus di ritmenya itu harus tetap dijaga, dipertahankan. Bahkan terus menaik. Makanya dari beginner, intermediate, kemudian interfam, Elpar, MTRC itu kan tanggung jawabnya terus ditambah-tambah. Yang akhirnya diberikan kesempatan selain hal-hal yang tadi, par yang basic, tapi juga berbagi sharing modul. Akhirnya rohaninya tetap terlatih. Nah, sekarang cek dirinya masing-masing. Apakah cenderung mengikuti kedagingan, cenderung mengikuti kemalasan, cenderung mengikuti kelemahan diri sendiri, fokus pada masalah. Tadi kan saya sudah bilang, kalau saya hitung masalah saya banyak sekali yang harus saya pikirkan tentang diri saya sendiri. Tapi karena saya sudah tahu hidup ini sementara, hidup ini cuma persinggahan, waktunya berprestasi cuma sekali, tujuan saya kepada kekekalan. Jadi saya nggak terlalu memusingkan hal-hal yang di dunia ini. Toh firman Tuhan katakan bahwa kekhawatiran tidak mengerjakan apapun dalam kehidupan kita. Tapi kebanyakan kita belum, pola pikirnya itu belum diubahkan. Masih terlalu fokus pada masalah hidup tetap dipikirkan, tapi tidak menjadi fokus apalagi menguasai diri kita. Itu dicek. Saya sebetulnya kalau ngomong kayak gini itu suka hati saya itu hancur gitu ya. Orang-orang yang lama yang dahulu jadi belakangan. Dahulu mengenalkan
dahulu mengerti tentang kebenaran, tentang perlombaan, pertandingan iman, tentang mempersiapkan kekekalan, mengejar keselamatan, malah terbelakang. Karena apa? Itu tadi, dia tidak memiliki tanggung jawab di dalam dirinya. Tidak memiliki kesetiaan dan konsistensi. Ini menyangkut kekekalan loh. Saya tadi katakan bahwa berprestasilah dalam hidup ini. Sebab Tuhan itu adil. Tidak mungkin sama perolehan upah yang Tuhan akan berikan dengan orang-orang yang model seperti ini yang gak punya konsistensi dalam dirinya, dengan mereka yang terus berpacu dalam semangat dan melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup, terlebih untuk Tuhan, dengan time management yang baik. Makanya perhatikan itu, jangan cuma kayak orang yang ngikut biasa aja gitu. Diberikan tanggung jawab itu sebetulnya bukan untuk membuat kita repot, buat laporan doa, bukan untuk repot, tapi supaya tetap kapasitasnya itu terjaga, bahkan terus meningkat. Tapi masih ada kan yang nggak mau tahu gitu. Makanya saya bilang orang seperti itu masih dipimpin oleh daging. Padahal Roma 8:14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Tadi kan buah roh itu kalau orang sudah dipimpin oleh roh, nanti dicapas baca, saya taruh juga terjemahan versi lain dari selain terjemahan baru, dikatakan bahwa kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri gitu kan. Nah, berarti kalau seseorang tidak memiliki kesetiaan, berarti dia nggak dipimpin oleh roh. Kalau tidak dipimpin oleh roh Allah, berarti apa? Bukan anak Allah. Makanya kalau udah paham firman itu ya, udah direnungkan, ngerti, jadi peringatan bagi diri kita sendiri. Jangan cuma baca. Selalu saya katakan seperti itu. Jadi firman itu betul-betul mengubahkan seluruh kehidupan kita. Bukan cuma perilaku sebetulnya. Mindset kita, hati kita juga harus diperbarui oleh firman yang ada. Itulah yang dikatakan Tuhan bahwa harus, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa harus diperbarui oleh firman itu. Memprihatinkan sebetulnya kalau masih seperti ini. Oh, aku masih begini, aku masih begitu. Itu yang harus dicek. Di awal pekan ini saya katakan, dalam tuntunan mingguan untuk monitoring, perhatikan coba. Jangan sampai tim admin harus menambah kerjaan untuk japri, ingatin lagi, hafal modulnya. Kalau nggak berusaha, nggak bayar harga, ya nggak bakalan bisa. Saya juga kalau disuruh pilih antara keinginan roh dan keinginan daging, berat untuk menghafal firman gitu. Tapi karena sudah dibekali dengan pengertian yang baik dan merasakan manfaatnya tadi, memiliki kedekatan dengan Tuhan, pengalaman pribadi, ketenangan, ya saya bayar harga untuk itu. Coba perhatikanlah, kalau udah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun bersama dengan diri saya dalam pelayanan ini, tapi kayak gitu aja cuma mutar-mutar gitu ya. Itu kan kasihan loh, nanti tambah tahun kan Tuhan akan tambahkan orang baru yang dari beginner naik, yang intermediate naik. Nanti malu sendiri, karena malu sendiri udah bersaksi sekian tahun ini, tapi tidak menjadi teladan dalam kesetiaan dan konsistensi. Boro-boro mau berbuah, berdampak. Boro-boro mau memiliki dampak karena karunia Roh Kudus yang ada padanya. Cuma memiliki kesetiaan dan konsistensi aja susah gitu loh. Itu yang selalu dimiliki oleh TRC. The Rapture Church ini punya standar tersendiri, standar pelayanan sendiri. Bukan cuma keselamatan yang kita cuma pentingkan. Kita berjuang untuk keselamatan itu. Tapi ada hal lain kan yang juga kita harus bersemangat lakukannya.
yaitu apa? Mempersiapkan kekekalan. Jadilah seorang percaya yang berprestasi dalam kerohanian. Perhatikan itu. Nanti dalam minggu-minggu ini juga saya cek nanti para MTRC Basic dan juga orang-orang yang udah lama berhenti modulnya harus dijapri supaya bergerak. Kalau memang maunya seperti itu, nggak menjadi teladan. Saya pikir, aduh, saya ini kok kalau nggak bicara kayak gini juga berat sebetulnya. Tapi saya harus hargai pemberian Roh Kudus gitu ya. Ketika kemarin saya dengarkan tentang karunia Roh Kudus, ini saya bukan bermegah ya, tapi saya sungguh haru dengan apa yang Roh Kudus berikan pada diri saya. Diberikan karunia untuk mengajar, walaupun dengan bukan karunia mengajar seperti oknum hamba Tuhan yang saya rekomendasikan videonya, karena ada tentu gak semua kan sama tipe mengajarnya. Karunia berkata-kata dengan hikmat, memberikan nasihat. Saya diberikan kemampuan itu oleh Roh Kudus, karunia untuk mengajar selalu dengan nasihat. Tuh, Roh Kudus juga mengaruniakan kemampuan, karunia untuk membedakan roh, karunia untuk menyembah Dia. Orang yang bersaksi ketika saya menyembah di komsel seperti itu, ketika dulu saya kadang borong untuk sharing firman-Nya dari pujian penyembahan juga, ketika saya mulai, padahal cuma latihan sebelum sambil nunggu yang lain gitu, saya mulai menyanyi, orang mulai segan untuk bersuara keras, mulai gesturnya itu uh, uh, apa ya mimik wajahnya, dari bahasa tubuhnya mulai tunduk pada hadirat Tuhan. Ada gembala saya juga di Tangerang bilang, kalau kamu yang menyembah Tuhan itu sama kayak orang, kalau saya suruh memanggil seseorang yang lain, itu kamu kok kayaknya manggilnya lebih cepat. Nah, saya menyadari itu semuanya, makanya saya tidak kompromi dengan kemalasan, karena Roh Kudus sudah berikan berkat karunia itu, dan itu harus dipakai untuk membangun. Jadi kalau saya hidup dalam kedagingan, bagaimana saya akan maksimalkan karunia ini untuk membangun? Dan dalam pemahaman saya, kenapa orang kemudian tidak menemukan karunianya? Ini sekalian saya masuk pada penekanan rekomendasi video ya. Tentang, belum lama ini kan saya bagikan tentang buah roh dan karunia roh. Kenapa seorang kemudian tidak menemukan karunianya? Karena dia tidak melayakkan dirinya untuk dapatkan itu. Roh Kudus itu kan melihat kita. Kemarin dalam pengajaran dikatakan, dan itu setelah firman Tuhan, bahwa karunia yang diberikan seseorang itu, yang diberikan pada seseorang itu adalah Roh Kudus yang menentukan sendiri kepada siapa yang Roh Kudus mau kasih. Nanti baca di dalam firman Tuhan bahwa 1 Korintus 12 ayat 11. Tapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Di dalam pengajaran dikatakan untuk mendapatkan karunia itu pure Roh Kudus yang kasih. Lalu untuk mendapatkan karunia itu adalah minta. Karena setiap orang yang meminta menerima. Tapi tadi saya katakan bahwa kenapa orang kok kayaknya hidup tapi nggak punya karunia gitu ya. Tapi kenapa nggak memiliki karunia? Karena ya tadi Roh Kudus lihat bahwa orang ini bukan orang yang layak untuk diberikan tanggung jawab. Gak memiliki kesetiaan, gak memiliki konsistensi. Bagaimana Roh Kudus akan mengaruniakan sesuatu yang berharga? Padahal karunia itu
tujuannya adalah untuk membangun, bukan untuk diri sendiri, untuk apalagi untuk dimegahkan, tapi untuk membangun. Nah, kalau seseorang Roh Kudus lihat bahwa ini orang juga nggak memiliki kesetiaan, konsistensi, nggak punya tanggung jawab dengan hidupnya, nggak punya time management yang baik, ya bagaimana Roh Kudus akan mengaruniakannya? Makanya banyak di antara kita nggak punya karunia untuk membangun. Sementara untuk yang lain, Roh Kudus bisa kasih double bahkan lebih. Karena punya kesediaan hati, kesiapan untuk memakai karunia itu untuk membangun, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Makanya tadi saya katakan boro-boro mau pakai karunia-Nya untuk membangun. Untuk memiliki kesetiaan dan konsistensi aja nggak punya. Akhirnya dia menjadi orang yang tidak berdampak. Nggak punya, seperti sekarang di Intercessor yang saya pilih menjadi tim dalam pelayanan ini. Akhirnya terlatih dalam berdoa lebih maksimal. Itu karena saya lihat apa? Kesetiaan, konsistensi, sekalipun akan terus disempurnakan gitu ya. Kita semua harus terus menuju kepada kesempurnaan dalam banyak hal gitu. Ada perubahan hati, ada komitmen diri. Akhirnya orang menemukan karunia yang ada padanya, karena salah satu karunia adalah karunia untuk berdoa. Karunia iman untuk berdoa. Jadi kalau seseorang nggak punya tanggung jawab, nggak punya kesetiaan dan konsistensi, jadinya cuma begitu doang. Nggak berdampak di komunitas di mana ia berada. Makanya saya katakan dalam tuntunan kali ini, selain dari oknum hamba Tuhan itu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karunia roh itu adalah murni Roh Kudus yang memberikan. Roh Kudus yang memberikan kepada siapa ia kehendaki untuk berikan. Dan Roh Kudus kan lihat hati kita, lihat komitmen diri kita. Roh Kudus yang sempurna nggak mungkin salah kasih, kayak random gitu ya, cuman ceplok-ceplok kasih sana kasih sini, nggak begitu. Roh Kudus lihat hati, lihat ketersediaan hati kita, lihat sikap hidup kita. Bahkan seseorang bisa dipertambah-tambahkan karunia-Nya kalau diminta, kalau dia bertanggung jawab menggunakan karunia itu untuk membangun dan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau pemalas, nggak setia, nggak konsisten, ya sia-sia dikasih karunia oleh Roh Kudus. Makanya, aduh, saya bilang prihatin sebetulnya kalau orang nggak berdampak gitu. Karena belum bisa dipercaya, ya Roh Kudus nggak percayakan karunia itu. Dan karunia itu bisa, yang saya pahami, bisa dikasih Roh Kudus kapan saja. Bisa dalam ketika dari kecil, dari pertama bertobat, atau dalam perjalanan mengikut Tuhan dengan kesungguhan. Coba sampai akhir hidup gak punya karunia, gak temukan karunia Roh Kudus, itu kan merugi menurut saya ya. Makanya tunjukkan di hadapan Tuhan, di hadapan Roh Allah, siapa diri kita. Orang yang memiliki kesetiaan, konsistensi, untuk kemudian kita diperlengkapi dengan karunia itu. Roh Kudus lihat bahwa nanti karunia ini akan membangun umat Allah untuk kemuliaan Bapa, maka dia akan terus ditambah-tambahkan. Kalau mau sampai ke sini, bangun dulu kesetiaan, konsistensi, komitmen dirinya. Jangan punya selera yang rendah gitu. Cuma ya begini-begini aja terus gitu. Padahal udah dituntun, udah sangat luar biasa dalam pelayanan ini. Perhatikan itu. Sampai memiliki karunia untuk membangun, berdampak. Ya kalau orang udah bekerja, udah berdampak, selalu kan ada hubungannya dengan upah. Pemberian daripada Tuhan. Pikirkan itu. Saya prihatin sebetulnya kalau harus ngomong kayak gini. Karena saya pengen semua kita itu maju. Semua kita itu berdampak. Sehingga ada sebuah komunitas
yang berdampak dan juga menyenangkan hati Tuhan, gitu ya. Mengerikan sebetulnya kalau saya suka renungkan sikap para sahabat yang beginian gitu. Ya, saya lanjutkan yang lain aja deh daripada nanti kok kayaknya itu membuat membuat panas telinga orang-orang yang mendengarkannya gitu. Kok kayak nasihat terus gitu, teguran terus gitu. Padahal itu baik untuk membangun kita. Nah, saya lanjutkan dengan penegasan pengajaran tentang buah roh dan karunia roh. Jadi udah jelas ya, kalau buah-buah roh lihat pada capas itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan terlahir otomatis. Itu buah. Kayak pohon, itu akan lahir kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau orang nggak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun udah mengalami kepenuhan Roh Kudus, kan mengalami kepenuhan Roh Kudus belum tentu dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau orang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, buahnya akan seperti ini. Makanya lihat orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu kelihatan dari kasihnya, sukacitanya, ketenangan hatinya atau damai sejahteranya, sabarnya, kemurahannya, kebaikannya, kesetiaannya yang tadi saya bilang, kelemah lembutannya, penguasaan dirinya itu kelihatan. Nah, sementara kalau karunia karunia Roh Kudus itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Allah. Setiap kemampuan tersebut diberikan kepada kita sebagai tanda nyata dari Roh Allah dan Roh Allah digunakan untuk saling membangun. Jadi karunia itu seperti kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh hatinya. Dikehendaki oleh Roh itu sendiri. Roh Kudus itu sendiri. Makanya layakkan diri untuk memiliki karunia roh. Yang saya percaya, setiap orang diberikan karunia oleh Tuhan. Ada yang bisa melakukan penyembuhan lah, mujizat lah, berdoa. Seperti yang tempoh hari saya katakan kan, kalau saya berdoa itu nggak lama. Tapi menikmati hadirat Tuhan itu lama, menyembah itu lama. Tapi bukan berarti saya nggak berdoa. Tapi saya yakin di intercessor itu punya karunia berdoa. Kalau berdoa itu bisa panjang, bisa 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 banyak kata-katanya gitu ya. Itu mempunyai karunia untuk berdoa. Dan saya tegaskan juga, kita nggak perlu menjadi orang lain. Kita bisa meminta karunia yang lain kepada Tuhan, dan kita nggak perlu iri terhadap karunia orang lain. Karena itu pemberian pada Roh Kudus. Dan yang saya tambahkan tadi adalah layakkanlah dirimu untuk menjadi seseorang yang dipercayakan karunia, dipercayakan kemampuan. Kalau orang yang belum konsisten, nggak dipimpin oleh Roh Kudus, tadi akhirnya tidak punya kesetiaan. Bagaimana Roh Kudus akan mencurahkan kemampuan itu? Nah, pikirkan itu. Saya nggak mau ada di antara kita yang menjadi ketinggalan gitu ya. Jadi udah jelas banget buah roh itu apa dan bagaimana buah roh itu bisa muncul kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sementara karunia roh adalah pemberian Roh Kudus yang tadi, kecakapan atau kemampuan yang diberikan secara khusus oleh Roh Kudus gitu ya. Saya rindu kita semakin pintar juga punya pengetahuan tentang firman Tuhan dan juga pengajaran-pengajaran. Semakin hari kita semakin diperlengkapi, ini kita bisa cakap untuk mengajar orang lain. Nah, kalau setia seperti itu kan lama-lama Roh Kudus bisa limpahkan kemampuan untuk mengajar dari hal-hal yang sangat sederhana sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing gitu. Jadi diperhatikan tentang kesetiaan dan konsistensi dirinya. Diperhatikan, kejar sampai memiliki karunia dari Roh Kudus itu sendiri. Supaya kita menjadi orang yang
berdampak gitu ya. Nah, selebihnya nanti dibaca aja pada Capas. Saya buatkan dari versi lain selain terjemahan baru tentang buah roh. Terjemahan sehari-hari juga sangat membantu pemahaman kita, atau juga bahasa Indonesia masa kini gitu ya. Itu yang paling utama yang saya mau sampaikan dengan pada tuntunan mingguan ini yang uh, uh, saya sampaikan di awal minggu ini. Kiranya diperhatikan. Saya nggak mau ada di antara kita yang ketinggalan gitu ya. Dan juga semakin kita memahami tentang buah roh dan karunia roh gitu ya. Oh ya, satu lagi yang saya perlu tambahkan, ini sebetulnya kelihatan kayak hal sepele, tapi ini juga nyata dalam kehidupan saya. Seperti kemarin pertanyaan Bu Rani, saya baru terpikir untuk sampaikan. Kayak apa? Saya kan ketika doa siang atau malam, suka dari tempat tidur juga udah rasakan hadirat Tuhan gitu. Nah, kalau saya nanti suka paksakan, saya langsung pindah tempat aja gitu ya, itu cukup distract, cukup mengalihkan fokus saya, akhirnya kayak nggak kacau, akhirnya hadirat Tuhan yang saya rasakan tadi. Ya mungkin seperti itu yang pernah ditanyakan oleh Bu Rani, ketika mau doa di ruang tengah, kalau pindah ke kamar misalnya, kok atmosfernya jadi berubah gitu ya. Nah, itu di fokus gitu ya. Makanya saya kalau doa malam atau doa tengah hari, kan saya tetap komitmen diri, tetap ada menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena saya menyembah Tuhan itu bukan cuma rutinitas, apalagi cuma laporan kayak enggak. Saya lakukan itu karena mengungkapkan cinta kasih. Saya suka menyembah Tuhan karena selain saya dikuatkan sebagai rewardnya, sebagai imbalannya, tapi hati saya itu terpuaskan gitu. Nah, jadi biasanya kalau udah saya merasa perlu untuk menyembah, baru saya beranjak dari tempat tidur ke kursi untuk ambil gitar menyembah gitu. Jadi itu mungkin soal fokus aja ya, Bu Rani. Ketika kita udah fokus di satu tempat, akhirnya kita harus pindah ke tempat lain. Itu hanya persoalan fokus kita. Kalau dan minta tuntunan Roh Kudus, kalau memang harus di satu tempat, misalnya di ruang tamu harus berdoa, ya just stay di situ, gak usah pindah, karena tadi bisa mengganggu fokus, atau mungkin memang kita Tuhan mau kita menyembah di situ gitu ya. Lalu satu lagi tentang kepenuhan Roh Kudus. Nah, ini juga bersyukur untuk penyempurnaan pengetahuan saya dari pengajaran oknum hamba Tuhan yang saya rekomendasikan pengajarannya juga. Jadi saya setuju bahwa kepenuhan Roh Kudus itu mengalami kepenuhan Roh Kudus itu cuma sekali. Nah, jadi di dalam Korintus 12 ini kan ada karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahasa baru, ya. Di terjemahan baru dikatakan ada karunia kepada seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, itu bisa diminta dan dikaruniakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi kayak bahasa roh yang kita sering dengarkan itu adalah karunia. Tapi mengalami kepenuhan Roh Kudus itu tidak lantas berkata-kata dengan bahasa roh. Kesaksian beliau juga kesaksian saya, ketika saya pertama kali mengalami kepenuhan roh, itu tidak bisa berkata-kata sebagaimana bahasa roh yang sering saya pakai atau yang mungkin dengarkan dalam rekaman pujian penyembahan atau dengarkan di tempat lain dari orang-orang yang berbeda. Enggak seperti itu. Ketika orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, ada yang manifestasinya itu berbeda. Ada yang bergoncang, ada yang gemetaran gitu, ada yang cuman lidahnya yang menunjukkan manifestasi. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena begini, saya lihat ya, beberapa di antara kita belum memiliki karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi kalau saya lihat dari buahnya,
hati yang mengasihi Tuhan, kesungguhan, hati yang berubah, kemudian ya buahnya kayak kesetiaan, konsistensinya, hati yang berubah, ketaatannya. Saya percaya bahwa ini karena Roh Kudus yang memampukan. Jadi beberapa di antara sahabat yang dulu pernah, "Pas, saya pernah alami ini kok, kayaknya gemetar ketika penyembahan saya rasakan ini." Seperti, eee, gemetar atau sesuatu yang nggak biasa gitu. Kalau berdasarkan pengalaman saya dan juga hamba Tuhan itu sebetulnya momen di mana kita dijamah oleh Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi dan udah mengalami tanda awal, cuma tanda awal itu kan berbeda-beda. Yang tadi saya katakan ada yang cuma bergoncang, ada yang gemetaran, ada yang atau bahkan lidahnya kayak keluh, nggak bisa ngomong apa, itu kan cuma sekali. Jadi sahabat-sahabat ataupun saudara yang pernah mengalami itu, yang saya percaya itulah momen di mana Roh Kudus menjamah dan memenuhi kita. Itu sekali. Nah, tapi bahasa-bahasa roh itu bisa didapatkan kemudian seperti kesaksian beliau ketika diminta. Nah, jadi minta karunia berbahasa roh. Karena Paulus juga katakan bahwa aku suka supaya kamu bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi sekali lagi saya katakan berbahasa roh itu karunia. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu manifestnya beda dan itu hanya sekali. Saya pernah alami itu ketika dibaptis Roh Kudus. Ketika dibaptis Roh Kudus saya nggak langsung bisa berbahasa roh seperti sekarang. Tapi ada yang yang terjadi di dalam hati saya, di dalam mulut saya, dan itu bukan bahasa roh, tapi bahasa baru yang saya nggak ngerti sebagai tanda awal. Gitu ya. Jadi kalau di waktu yang lalu saya belum bisa menjelaskan ini dan kiranya ini membangkitkan iman di dalam hati para sahabat dan juga saudara. Kalau udah pernah mengalami hal-hal yang supranatural seperti itu, spiritual, entah dalam doa pribadi atau dalam ibadah. Dan saya udah lihat kan, kok kayaknya nggak berbahasa roh, tapi kok seperti orang yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, itulah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Terlihat dari buahnya. Ada kesetiaan, konsistensi, kesabaran, kasihnya, hatinya udah dipulihkan, udah semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, udah terbuka mata rohaninya. Nah, untuk melengkapi diri, mintalah karunia untuk berbahasa roh. Gitu ya. Nah, kiranya ini apa yang sampaikan pada hal yang terakhir ini membangkitkan iman, semangat kita dan mendorong kita untuk meminta karunia berbahasa roh. Kenapa tadi saya katakan banyak kok di antara kita saya lihat belum bisa berkata-kata bahasa roh, tapi buahnya kok seperti orang yang sudah dipimpin oleh roh. Sementara ada orang di sini di luar sana udah berbahasa roh dengan fasihnya, tapi tidak menunjukkan buah roh. Gitu ya. Nah, jadi mintalah karunia berbahasa roh supaya ketika berbahasa roh itu membangun diri kita sendiri. Tapi kalau sudah pernah mengalami tanda awal, entah dalam ibadah, menanti-nantikan kepenuhan Roh Kudus, atau dalam momen yang lain, ibadah atau ketika berdoa, ya saya percaya itu adalah momen di mana mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tanda awalnya berbeda-beda dan itu nggak seperti fasihnya orang berbahasa roh. Tapi itu bahasa baru, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan untuk mengucapkannya. Gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya diperhatikan dan juga memotivasi serta memberikan semangat untuk kita dalam 1 minggu ke depan ini, gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu.
ku rindu. Yesus, oh Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Oh, Kaulah segalanya Tuhan. Oh, Kau segalanya bagiku.